Jadi setelah berapa bulan itu Iya. ada kasus Kasus apa itu, Pak? Di sini. gini, ayo siapa lagi yang mau maju? Kan jadi yang keroyok itu orang begitu banyak malah lari semua. Itulah mulai pelan mundur jadi akhirnya habis. Kisah masa lalu kehidupan transmigrasi selalu menyimpan cerita yang mengundang rasa penasaran. Ada harapan, perjuangan, juga kisah-kisah yang hampir hilang. Termasuk cerita tentang perginya sebagian besar warga transmigrasi di tempat ini. Dari ratusan orang yang pernah menetap, kini hanya tersisa sekitar 20-an yang masih bertahan. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya, Dutri, yang akan mengajak kalian melihat dan mendengar sejarah serta kondisi kampung transmigrasi di pelosok Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan menuju sebuah pemukiman transmigrasi di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Sponti, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Di wilayah ini terdapat paket 10 dan paket 11, kawasan transmigrasi yang dibuka pada era Presiden Soeharto. Jarak dari kediaman saya ke lokasi ini sekitar 26 km melalui jalan darat. Perjalanan kita akan melewati hamparan perkebunan kelapa sawit di paket 7, 8, dan 9. Dahulu, kawasan-kawasan ini juga merupakan pemukiman transmigrasi. Namun, kini jejak kehidupan itu seolah memudar, rumah-rumah tak lagi berpenghuni, dan alasan kepergian mereka masih menyisakan tanda tanya. Karena keterbatasan jaringan di daerah ini, kita akan mengikuti jalur tiang listrik sebagai penunjuk arah agar tidak tersesat di tengah banyaknya persimpangan jalan perkebunan. Hai semuanya, sekarang saya sedang berada di paket 7. Kita akan telusur ke kampung trans di paket 11 dan juga kampung Melayu tua di Durian Sebatang. Jadi paket 7 ini adalah perkebunan sawit, teman-teman. Di sini perkebunan sawitnya mencakup paket 7, paket 8, dan paket 9. Cukup luas, dan di sini nggak ada sama sekali rumah penduduk maupun penduduk asli dan penduduk tran yang akan kita temui di sini, karena memang semuanya adalah kebun sawit. Dan kalau kita mau ke kampung trans di paket 11 atau ke kampung Melayu tua, kita di sini mengandalkan tiang listrik nih, teman-teman. Jadi tiang listrik ini jalurnya akan mengantarkan kita ke pemukiman di sana. Jadi kalau tanpa tiang listrik ini kayaknya kita akan tersesat, karena di sini banyak sekali persimpangan-persimpangan seperti ini, persimpangan 4. Jadi kalau kita sampai salah masuk, kita bisa tersesat ya. Jadi salah satu jalur yang paling nyaman, yang paling aman untuk kita tempuh adalah mengikuti jalur tiang listrik. Dan dari beberapa informasi yang pernah saya dapatkan, bahwa dahulu itu di paket 7, 8, dan 9 ada transmigrasi yang menetap di sini, teman-teman. Namun sekarang mereka sudah pergi meninggalkan tempat ini. Saya tidak tahu apa alasannya. Semoga nanti kita bisa bertemu dengan orang yang pernah tinggal di sini ya, teman-teman. Kayaknya sangat seru ya kalau kita bisa mendengar cerita mereka, bagaimana kehidupan mereka di sini dan kenapa mereka sampai meninggalkan tempat yang cukup luas ini.
Desa Durian Sebatang sendiri merupakan kampung tua yang dihuni oleh masyarakat asli suku Melayu. Disinilah para transmigran hidup berdampingan dengan masyarakat setempat. Kita sudah sampai di Durian Sebatang. Kita sedang berada di jembatan gantungnya, tepatnya di bawah jembatan gantung ini. Dan di Durian Sebatang ini ada kampung transmigrasi, teman-teman. Itu di paket 10 dan paket 11. Jadi di paket 11 itu angkatan tahun 1997. Jadi kita mau mendengar dan melihat bagaimana kondisi kampung trans ini, terutama bagaimana cerita para sesepuh yang tinggal di sini. Dan di belakang saya itu ada sungai. Saya nggak tahu itu namanya sungai apa. Katanya sih di sini banyak sekali buaya. Jadi kita tidak akan mendapatkan pemandangan orang berenang di sungai ini. Dahulu, wilayah transmigrasi di paket 11 dikenal begitu ramai dan hidup. Namun, sebuah peristiwa kelam pernah terjadi dan menjadi titik balik yang membuat banyak warga memilih pergi meninggalkan tempat ini. Kini, yang tersisa hanyalah deretan rumah dan kenangan, sebuah pemukiman yang sunyi tanpa lagi riuh kehidupan seperti dulu. Di sini kita juga bertemu dengan sesepuh transmigran asal Blora, Jawa Tengah. Mbah Kasdan kerap orang memanggil. Dari beliaulah ada jawaban mengapa banyak para trans yang tinggal dahulu pergi meninggalkan kampung transmigrasi di pelosok ini. Bapak boleh kenalan dulu dengan Bapak siapa nih? Bapak Kasdan. Bapak Kasdan. Nah, dari daerah asal Nggih. Jawa Tengah, Kabupaten Blora. Nah, Blorane teng pundi Pak De? Blorane Kecamatan Banjarjo, Desa Bacem. Kesini dulu Pak De tahun berapa? Tahun 97 pas krisis itu. Jadi perjalanan saya sebelumnya itu saya sudah di Kalimantan Barat ini mulai dari tahun 79, tapi di daerah Mandor. Mandor itu di Mandor itu daerah hulu lah, pokoknya Anjungan ke sana. okay. Setelah itu kita bekerja di hutan, kerja kayu, waktu itu masih perantauan biasa lah. Okay. Nah, akhirnya pulang di Jawa tahun 82 di Jawa. Jadi rumah tangga di Jawa udah usaha ya sembako apa, akhirnya kita gagal rumah tangga. Kembali lagi lah merantau ke Kalbar, Kalimantan Barat. Ya. Jadi di tepatnya ya saya di Sungai Bawang. Setelah di Sungai Bawang kita dapat jodoh lagi nih, Mbah ini tahun 93. 93. Nah, Okay. 93 9 sampai 95 saya nempati di Pariaji Husein II, yaitu Paris sekarang itu. Okay. Lah lagi ada kegiatan karena musim kemarau, waktu itu tidak bisa kerja kayu di hutan, saya ngerjakan di lapangan hutan itu ya untuk sementara waktu belum ada pekerjaan. Setelah itu adik saya kan ada pemborong di Jakarta ya, jadi saya diajak di Jakarta untuk membantu borongan dia di daerah Bekasi Timur, itu tepatnya di daerah Tambun. Ya udah Tambun sampai tembuslah Kalimalang sampai Bantar Gebang, Limus Pratama, proyek-proyek itu. Jadi di AL Angkatan Laut perumahan, lepas itu di Cilengsi juga perumahan, akhirnya tembus di Cijantung. Di Cijantung, nah itu di perumahan TNI Angkatan Darat. Pas tepatnya di situ kena krisis. Nah, kena krisis itulah. Jadi ada 2 bulan 3 bulan saya ini punya ya sebagai mandor punya anak buah itu adalah kalau sekitar 30-an.
mikirkanlah untuk makan itu gimana, dicari langganan makan kan gitu kan. Setelah itu saya adalah sambang giliran dengan saudara saya balik ke Blora. Setelah balik ke Blora, karena rumah orang tua saya itu warung kopi, jadi tempatnya orang rame lah ngopi-ngopi ya. Pas kebetulan ada petugas tran. Nah, ada petugas tran, saya nanya lah, Pak, ini ngomong-ngomong, jadi syarat-syarat tran itu apa? Aku tanyakan gitu. Wah, anu Mas, surat nikah katanya. Oke lah kalau gitu, aku tunjukkanlah surat nikah kan. Setelah aku tunjukkan surat nikah, nah ini memang cerita nyata, tidak ada rekayasa. Wah, aku tunjukkan, oh ini tidak bisa Mas. Loh, katanya surat nikah. Surat nikah Semani, surat nikah Pontianak. Gitu loh ceritanya. Jadi gimana, saya ini kepengen ikut tran kan, selama ini saya hanya merantau. Jadi supaya kita ini dapat fasilitas kan gitu kan tujuannya. Setelah itu gini aja, ini ada jalan keluar. Pakai aja punya saudara atau siapa kan gitu kan. Ini namanya tran umum kan? Tran umum ya Pak. Tran umum kan banyak yang udah bertahan, ada yang enggak. Jadi yang aku lupa itu angkatan pertama itu daerah Temanggung. Di sini, di paket sebelah sini. Iya, paket 11 angkatan pertama Temanggung. Itu tahun berapa Pak? Ya tahun itu. 97 itu. Iya, cuman dia ada angkatan kan tahap-tahap. Oh iya, tahap-tahap ya. Tahap. Ya. Jadi angkatan pertama itu daerah Temanggung, jumlahnya lupa aku lah ya. Nah, terus angkatan kedua itu dari ya campur, ada DKI, ada Lampung, campur lah. Itu tran umum juga yang dari umum. DKI? Dia tahap sampai ke terakhir lah ya. Ya. Jadi saya angkatan ketiga itu paling besar. Satu angkatan saya itu jumlahnya 73. 73 kakak. Dari Jawa Tengah, Semarang. Blora ya, maksud saya Ya, Blora. Semarang itu terdiri dari Kabupaten Blora, dari Kebumen, ada yang dari campur lah, Boyolali, campur lah. Jadi masing-masing kabupaten digabung jadi satu atas nama dari Semarang. Dari Semarang. Nah, gitu lah. Jadi itu jumlahnya 73 kakak. 73 kakak di paket 11 ini ya, Iya, Pak ya? di paket 11. Waktu itu paket 11 kalau berangkatan dari sana itu kan ada istilahnya tahapan gelombang pertama, gelombang kedua, ketiga kan. Iya. Nah, setelah saya ada angkatan lagi setelah 18 kakak itu dari DKI itu campur ya, ada juga orang dari Jawa Timur ya, istilah penduduk campur lah, gabungan. Nah, setelah itu 11 kakak lagi itu tuh dari Jawa Tengah, Jogja. Lepas dari 11 itu ada lagi 9 kakak dari Jawa Barat juga. Jawa Barat di sini juga di paket 11 juga ya. Terus setelah itu angkatan yang paling terakhir itu 36 kakak. Wow. 36 kakak itu dari Jawa Barat juga. Dari Jawa Barat juga. Ya, tapi tidak bertahan lama. Jadi dulu gimana nih Pak? Kayaknya paket 11 ini TR-TR-nya masih ada nggak Pak? TR sekarang itu kalau dilihat dari depan masih ada, cuman kalau ke belakangnya kan udah kena sawit semua. Jadi penduduk yang sekarang itu hanya di tepi jalan. Berarti yang di TR-TR-nya itu udah nggak ada. Nggak ada, kena sawit semua. Kena sawit semua. Ya, jadi kecuali mulai perumahan ini di jalur hijau TR 1 sampai 14 itu masih nampak. Bekas-bekas TR-nya itu. Jadi setelah berapa bulan itu ada kasus. Kasus apa itu Pak?
Di sini. Di sini. Itu waktu semuanya masih. Nah, itu yang terakhir Full ya? itu dari kelompok angkatan yang terakhir 36. Iya. Jadi mungkin waktu itu ada ya mungkin ada diskomunikasi atau selisih paham kan. Jadi saya kebetulan waktu itu kan jaga gudang itu kan isinya kan ada beras, ada apa kan untuk jatah warga Trans. Jadi ada gudang itu 2 untuk nampung beras, untuk membagikan jatah warga Trans. Terus ada barang lain termasuk gentong untuk penampungan air. Nah di situ adalah barang hilang. Ada barang hilang. Jadi di situ sebenarnya si pelaku tidak menuduh. Dia pelan-pelan, tolonglah. Toh memang istilahnya masih ada, tolonglah. Kalau mau balikkan siang malu, balikkan malam. Jadi di situ langsung dianggap menuduh, jadilah bereaksi gitu. Jadi dikeroyok sama ya orang-orang rame lah waktu itu. Kita ada bisa nyebutkan satu persatu nama itu, pokoknya orang rame. Orang ramai. Malam Jumat Wage saya pas lagi yasinan Di rumah Bapak. di tempat tetangga 1 TR itu. Oke. Setelah itu yasinan udah selesai, lagi baca doa. Ada warga saya juga yang dia ini ngagak anaknya karena ikut-ikutan kan. Nah, lari ngos-ngos ngadulah lepas doa, Pak ada musibah. Ini masih pemuda, itu masih umur sekitar 16 tahun dah, bujang. Itu Tran atau anak Tran? Tran, anak Tran. Anak Tran. Anak Tran. Oke. Jadi posisi saya di TR 9 jadi waktu itu. Jadi dah setelah itu bubar rame, jadi saya beritahu waktu itu kebetulan saya RT-nya di TR 9. Tolong warga saya malam ini juga jangan ada yang keluar dari TR. Jaga keluarganya masing-masing. Jadi tidak usah kemana-mana. Nah, sedangkan posisi yang korban itu di TR 10, berarti belakang TR saya kan. Beliau masih ada, Pak? Udah kabur semua. Jadi setelah ada terjadi itulah warga itu pelan-pelan akhirnya kabur. Oh, dari kejadian itu? Iya, itulah mulai pelan-pelan mundur, jadi akhirnya habis. Saat itu gini Mbak, karena apa? Terjadinya itu kan keroyokan Mbak. Keroyokan? Dikeroyok. Jadi satu-satunya jalan ya namanya untuk bela diri, ngayun mana yang kena. Itu aja. Dia dikeroyok karena dianggap menuduh curi apa gentong. Udah dipeluk, udah mau bisa lepas dia nih lari, namanya di rumahnya Suramin. Ya. Masuk pintu 1, 2, pas ketiga nih parang kan diselet-seletkan gini kan. Dia dapat parang itu, dikejarlah. Pemuda ini didorong dari kejar. Kejar masuk rumah, sampai rumah. Lari balik keluar, udah sempoyong-sempoyong jatuhlah di kanan rumah itu, planto depan rumah itu. Nah, habis itu gimana, Pak? Ya udah lari semua. Itu ngayunkan lagi parang di teras itu. Oh iya. Gini, ayo siapa lagi yang mau maju? Itu malah nentang kan. Oh iya. Ketakutan, jadi yang keroyok itu orang begitu banyak malah lari semua. Oh iya, itu kejadian itu membuat para Tran tuh berangsur-angsur. Iya. Karena ya mungkin rasa takut, rasa gimana, dihantui ya seolah-olah. Tapi yang bagian Jawa ini enggak. Masih tersisa Pak? Enggak, maksudnya dia punya alasan lain, maksudnya enggak, bukan itu. Udah jauh. Istilahnya dia modelnya gini, ada yang balik dari asal, ada yang saya pindah di wilayah Ketapang, cari sekitar Tambang Emas, daerah Lembah Hijau, daerah Hana Manis Mata. Jadi dia bukan langsung balik ke Jawa.
Berarti pindah tempat gitu ya Pak Pindah ya? tempat cari istrinya yang mungkin Lebih baik. agak mudah cari ekonominya. Oh, enggak. Karena sini waktu itu kan cuman ngandalkan Ya, gimana? tanaman petani. Jalan kita kan masih semua air. Belum ada jembatan ini? Belum. Jadi kalau kita nih panen besar, itu terus gimana pemasarannya? Gitu loh. Panen apa ya, semangka? Semangka ini semangatnya. Belah ya di tempat. Rombongan saya itu kan petani semangka. Rombongan Bapak dari Iya. Blora? Iya. Ya dari Blora, ada yang dari Jogja, dari Kebumen, Enggak. Boyolali. Enggak. Dia ini memang petani semangka, sukses petani semangka. Pokoknya satu kapal dari sini ini sampai ini masarkan dibagi-bagi. Batu Ampar, Pontianak, Rasosana, Teluk Batang. Nggak ngejar, Pak. Kekurangan akses itu ya Pak ya? Iya, kita kan harus majak. Oh, Habis ya, Mbak, pajakan itu. dulu berapa pajakan tarifnya? Entah berapa waktu itu, sedangkan tambang dari sini Rasul dulu masih 7.000. Oh, berarti para Sebenarnya masyarakat murah. itu fasilitas yang ada cuma tambang itu ya Pak ya? Iya. Motor tambang aja itu Iya, ya? nggak ada lagi. Untuk memasarkan hasil panennya Nah. itu? Kita mau ke Durian Batang ini aja, Mbak. Iya. Ada taksi istilahnya sepitan itu kecil itu. Sampan? Sampan yang pakai mesin tapi yang nggih. kecil. Robin ya, Nah. sampan Robin gitu ya? Saya itu ya, Ya? saya ini sampai bingung pernah kan. Jadi saya nanam kacang tanah berhasil, padi berhasil, Nggih. sayuran labu perenggi itu sampai dapat 2,5 ton yang ngangkut ini masih ada orangnya di Durian Batang namanya Pak Leman. Labu perenggi bahasa orang Jawa waluh itu. Nggih, waloh. Itu sampai 2 ton lebih aku lupa. Sayuran labu air sampai habis lah aku cincang-cincang enggak laku. Di tempat. Karena apa? Enggak bisa buang pemasaran kemana. Cabai itu, Mbak. Oh, banyak. Pokoknya semua dulu orang-orang tukang sayur, orang apa itu mesti cari tempat aku dulu. Bayangkan nanam kacang tanah itu sampai 24 karung kering dah. Berarti nggak ada pasar di sini ya Pak? Pasar di Durian itu ada, tapi kan tidak nampung, Mbak. Di Durian ini ada yang nampung itu hanya sebatas dia untuk melayani orang kerja PT, kerja kayu. Oh, okay. Asal dia udah berangkat ke hutan, ngambil sayuran di situ, ya udah nanti ya sayuran itu paling-paling kebutuhan hari-hari penduduk sempat kan tidak banyak, Mbak. Jadi untuk itulah yang bikin kendala, jadi istilah yang bertahan bertani, orangnya semangat tani, dia milih pindah. Kalau untuk pendidikan di sini semangat anaknya rata-rata pendidikan. Orang tua itu rata-rata dorong pendidikan anak. Itulah. Cuma susahnya itu aja ya Pak ya? Susah. Membuang hasil panen itu ya Hasil Pak panen ya? itu. Memasarkannya itu nggak ada tempatnya gitu Pak? Itu, aku tanam cabai apa? Zaman itu di sini masih ada somel, Mbak. Kalau namanya ubi. Iya. Alah, boleh katakan kau mau ngambil-ambil. Benar. Karena sangat melimpah. Lah, Mbak, kalau untuk makan. Makanya ada yang orang bilang, Ya. tanah tidak cocok tanam. Aku sampai ngomong, kau buktikan kalau tidak cocok tanam. Nyatanya saya berhasil semua. Nanam jagung ya bisa, nanam sayuran ya bisa. Tergantung kita ngelola, Pak. Kalau kita mau ngelola ya memang tanah gambut. Okay. Kalau tanah gambut ini kalau mentah apa adanya gambut dikelola, ya memang tidak bisa. Okay. Ya kita kelola dengan baik. Kita istilahnya sisir-sisir, nanti yang di paduk-paduk jadikan pupuk. Itu maksud aku. Jadi kalau ngandalkan apa adanya ya tidak bisa. 290 Iya. itu tinggal berapa sekarang bisa dihitung kok. Yang Berapa, asli Pak? Tran ini ya, Iya. depan tuh mulai Pak Selamet, Pak Selamet, ini Mbah Yanto. Jadi 20 lah yang induknya. Dari 290 kakak. Pak, waktu Bapak kesini dapat tanah berapa hektar dari pemerintah itu? Kalau masing-masing satu kakak itu hak kepemilikannya itu 2 hektar. 2 hektar. Cuman waktu pemberangkatan itu kita kan semua tanggung ya. Nggih.
Ya, dari 18 bulan itu ditanggung makan, istilahnya. Sembako gitu ya Pak? Ya, sembakonya ditanggung. Ya. Jadi berangkat itu mulai dari alas kaki sampai tudung kepala. Lah terus bibitan mulai sayur mayur. Nah itu ada semua. Ada jahe, ada kencur, ada pokoknya semua. Waktu Pak De kesini kan ini dekat dengan kampung Durian. asli ya? Iya. Kampung Durian kan kampung Melayu tua gitu ya Pak Iya, De? iya. Relasi apa hubungan sama masyarakat asli gimana Pak? Orang Jawa di sini sama masyarakat Bagus. Melayu? Bagus. Bagus ya? Karena dulu gini, Gimana Pak? setiap wilayah Tran, pemukiman Tran itu angkatan dari Pulau Jawa itu jumlahnya sekian, nanti itu disusul ada namanya APDT. APDT? Iya, Itu apa, penduduk setempat. Makanya dari awal ini kita adaptasi dengan orang kampung asli. Oh Pak, ini kalau mau ke sana lewatnya sini Pak, jadi seolah jadi petunjuk. Penduduk asli itu. Bagus ya, Pak, ya? Baik ya. Nggak pernah ada apa-apa. Nggak pernah ada Nggak komplain ini nggak pernah. Pak. Berarti mereka welcome dengan kehadiran Iya. Tran di sini ya Pak ya? Ah. Mantap. Bagus. Bagus ya. Disambut dengan baik dan kita pun istilahnya menerima dengan baik. Jadi saling konsultasi lah. Makanya waktu desa Dures Batang definitif, perangkatnya dicampur. Saya ini dari lokasi transmigrasi, saya ditarik dimasukkan ke pemerintahan KU Rumo. Oke. Terus penduduk sekitar Dures Batang mungkin keluarga kepala desa yang lama ada. Terus nanti paket 10 juga perangkatnya dari wilayah transmigrasi juga. Jadi menyatu, bisa membaur enak. Jadi belum pernah Mbak selama hampir 30 tahun di sini ini, dari mulai awal sampai akhir dengan penduduk setempat nggak pernah ada komplain. Contoh saya ini punya hajat Ya. 3 kali ya Pak ya. Hajat apa itu? Nikahan. Nikahkan anak. Nikahan. Dari mulai Jawa, Oke. Cina, Dayak, Melayu, di dapur dikumpul, menyatu Mbak. Rukun enak. Sampai selesai bubar taruh apa itu, sambil mengucapkan terima kasih atas dukungan baik moral, material. Jadi saya ucapkan terima kasih bersama-sama. Tanpa Bapak Ibu sekalian saya punya hajat, saya tak bisa apa-apa. Saya salut, sampai pernah saya nyampaikan itu nangis. Nangisnya karena saya ini merasa bangga di antara penduduk kita ini bermacam-macam agama, suku, ras, tapi kok bisa menyatu sampai istilahnya selesai itu tidak ada masalah, aman. Nah disitulah aku rasa terharu. Terharu ya Pak ya. Pak De, waktu Pak De awal kesini itu gimana sih keadaan Kampung Trans ini pada awalnya? Gimana suasana? Gini, saya datang itu sebenarnya ya kejut, Terkejut. sedih. Kenapa itu? Lah, kita kan dulu merantau kan istilahnya di perdekatan kota terus, zaman merantau. Lah, setelah Tran ini kan hutan baru dibuatlah pemukiman transmigrasi kan. Artinya kan jalan itu dibuat dari eksa itu, alat berat itu baru. Jadi ya model masih baru gitu. Udah kering yang bagian ini ya Mak ya, meletek anu itu. Jadi ya setengah nangis. Jadi gini, pangkalannya di sini, ini istilahnya untuk proyek pembangunan mulai dari bahan material pembangunan untuk wilayah Ruman Tran itu di sini semua. Jadi cabut lotre di sini. Di mana Pak De? Yang dekat dermaga sekarang itu bawah jembatan. Nggih. Nah, setelah kita dapat nomor rumah masing-masing nyari kan. Oh ini TR sekian, nomor sekian, carilah. Ya namanya jalan-jalan itu pokoknya nangis lah. Nah ini adalah kebunnya Pak De teman-teman.
Ini di TR5 kan Pak De? TR5. Jadi di sini tuh nggak ada, di TR-TR-nya nggak ada penghuninya. di depan semua. Di depan semua. Jadi di sini selain sawit, Pak D-nya juga nanam kacang dan cabai. Sayuran-sayuran. Oh, kangkung juga ada. Sawi apa udah habis ini. Ini kangkung. Oh, biasanya sawi juga. Sawi apa ada. Wah, ini ada kangkung. Ini Pak D buat makan sendiri atau dijual biasanya? Dijual. Dijual kemana biasanya? Di warung-warung itu. Oh, di warung-warung sini. Udah anu. Warung udah pesan. Udah pesan. Sawit. Ini sawit punya Pak D? Ya. Wah, ini udah berapa tahun ini? Udah 4. 4 tahun. Ya. Wah. Nah, ini cabai ini. Ini cabai. Nah, jadi ini kan udah mulai merah-merah. Iya. Ini kapan nih dipanennya nih Pak D? Ya, paling besok Besok. antara Senin Selasa. Ini juga ada Ini yang ini. merah udah 90 harganya. 90.000 Iya. sekilo. Sekilo. Di sini di warung tuh. Di warung ya? Nah, Biasanya dapat berapa kilo Pak D ini? kadang 2 kilo. Kemarin kan baru pertama anuku Pertama. dapat 2 kilo. 1,5 kilo waktu pertama kan 2 kilo. Ini mungkin lebih banyak ini. Lumayan ya. Harganya udah tinggi. Tinggi. 90 yang merah. Ya? Ini Apa ini? yang anu bawang tuh kotai. Oh, bawang, daun bawang. Ya, Ada daun bawang juga ini ya. ada. Wah, lengkap banget nih. Ini baru tanam. Belum dia belum. Terus sini full ya Pak D ya? Dulu Full semua. di sini banyak Inilah mulai penduduk. perkantoran dulu tuh sampai TR9 ini kantor semua. Oh, jadi ini semuanya kantor Kantor dulunya. dulu nih. Jadi di sini kantor rumah KOPT, kantor KOPT, gudang, terus apa Kapospol, terus perumahan Kapospol, terus masjid, terus puskesmas, balai desa, gereja. Kemarau panjang waktu itu. Iya, Memang di mana-mana banyak kebakaran. sampai menghabiskan semuanya ini. Iya. Jadi yang rumah penduduk itu kan udah pada dicabut. Waktu itu tinggal kantor ya. Iya. Kantor itu ya sudah tidak ada yang ngerawat. Karena apa? Sudah tidak fungsi. Karena udah istilahnya lepas landas lah dari tran itu kan udah lepas landas. Jadi ya mungkin tak ada orang buang anu puntungan rokok sambil jalan tidak tahu lah ya. Jadi semuanya wah, Habis total sederet ini. sederet ini. Jadi TR ini TR7 8 9 jadi tembus TR7 sampai tembus 8. 9. TR7 sampai 9 itu dulu kebakaran. habis. Dan nggak bisa dipadamkan. Nggak bisa. Nggak bisa, udah nggak mampu. Beginilah cerita di balik kehidupan transmigrasi masa lampau di paket 11 Durian Sebatang, kampung yang berada di pesisir sungai. Bagaimana menurut kalian perjalanan kita kali ini? Jangan lupa bantu support channel ini dengan like dan share agar saya tetap semangat menelusuri kampung trans lainnya. Salam sukses dimanapun kalian berada dan sampai jumpa di video berikutnya.